Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa 'aynahu min jamalik fa asbaha farihan masruran muayyadan mansuran walhamdulillah ala dhalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan yang tidak terhingga, terutama nikmat Islam dan iman, serta kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diberi panjang umur sehingga bisa memasuki bulan Ramadan ini adalah karunia yang amat besar. Sebab hidup di bulan Ramadan berarti kita diberi kesempatan beribadah yang pahalanya berlipat ganda, tidak seperti pada bulan-bulan lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. لأن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة لهم." Sesungguhnya umatku mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya semua tahun ini menjadi bulan Ramadan. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan, ketaatan diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Memang ada banyak yang berubah di Ramadan kali ini. Tak ada gegap gempita tarawih berjamaah di masjid-masjid kita, tidak ada tadarus dan kajian Ramadan di majelis-majelis ilmu kita, tidak ada buka puasa bersama dengan kawan dan handai tolan. Tak ada semarak, tak ada hingar-bingar. Negara memang sedang berduka karena adanya wabah virus corona ini. Kita semua sedang di rumah saja. Tapi tak mengapa, karena dalam setiap kesepian Allah tak akan membiarkan kita sendirian. Dalam setiap liris suara Al-Quran yang kita baca, ada Allah yang maha mendengar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu sendiri sudah Allah wajibkan pada umat yang sebelumnya. Tapi Ramadannya adalah hadiah khusus buat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada nabi melainkan salah satu syariatnya adalah puasa. Hanya saja khusus buat Nabi Muhammad puasanya dibuat 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW. Taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana? Di hati kita sendiri. Takwa orang itu tidak bisa dilihat dengan salatnya, tidak bisa dilihat dari pakaiannya, dan juga tidak bisa dilihat dari puasanya. Akan tetapi nilai takwa orang itu dapat dilihat dari adakah Allah dalam hatinya, seberapa takut ia terhadap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa cinta ia kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah takwa. Dan takwa ini adalah puncak daripada segala puncak cita-cita, karena syurga dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Walil uiddat lil muttaqin. Segala kebaikan dunia akhirat dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Bahkan urusan rezeki saja Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang yang bertakwa, yaitu pada firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya dan akan diberi rezeki dari Allah yang tidak ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apa sih gambarannya orang bertakwa? Banyak sekali dicontohkan dari pendahulu-pendahulu kita, baik para ulama, para salafus saleh. Di antara golongan wanita yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, orang bertakwa. Sayyidah Fatimah Zahra alaiha ridwanullah, orang bertakwa. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, perempuan takwa. Ini perempuan-perempuan bertakwa. Yang kelas seperti ini adalah peraih-peraih segala kebaikan dunia akhirat. Orang yang takut terhadap murka Allah dan orang yang bersegera mengerjakan ibadah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an itu bertakwanya bahkan dari sejak sebelum adanya Islam. Yang melatar belakangi beliau mau menikah dengan Nabi Muhammad SAW adalah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah pada masa kecil, beliau sering bermimpi ada cahaya turun ke atas rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Lalu Sayyidah Khadijah bertanya kepada sepupunya sendiri, yaitu Waraqah bin Nawfal. Kemudian Waraqah bin Nawfal dia menjawab, "Wahai Khadijah, jika benar yang kau impikan ini, artinya bahwa akan ada cahaya turun di rumahmu, dan aku berharap ini merupakan cahaya kenabian, bahwa engkau nanti akan menjadi istri dari para nabi." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sih kita dapat fadilah la'allakum tattaqun? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara jangan banyak makan di waktu malam. Sebab intinya puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Kenapa kita harus menahan hawa nafsu? Karena hawa nafsu itulah yang mencegah kita melakukan ibadah. Hawa nafsu nih, kalau kita mau ibadah berat banget, tapi kalau mau ngerjain dosa, waduh ringannya. Hawa nafsu nih yang bikin kita kayak begini nih, amarah bisu, hawa nafsu kita nih. Nah, katanya Nabi Muhammad SAW, hawa nafsu ini bikin ia menjadi mudah ditaklukkan yaitu dengan cara lapar. Menurut kabar kisah dulu, waktu pertama kali Allah ciptakan hawa nafsu, Allah panggil, "Ya nafs, ta'ali." Hai hawa nafsu, sini kamu ke depan. Dipanggil sama Allah, dia nggak nyaut. Terus habis dia ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Man anta wa man ana?" Katanya Allah, "Wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Hawa nafsu dengan sombongnya petenteng-petenteng, dia menjawab, saya, engkau. Jadi sifatnya hawa nafsu itu bandel hawa nafsu kita ini kan. Kayak kita udah dengerin nasihat berapa banyak, masih bandel juga. Udah tobat, balik ngulang lagi. Udah nyesel, nangis-nangis, kayak apa, ngerjain lagi. Ya Allah. Nah, hawa nafsu itu bandelnya luar biasa. Hawa nafsu kita nih, bandelnya yang luar biasa ini, apa yang kemudian Allah lakukan terhadap hawa nafsu? Jadi, taruh hawa nafsu itu di lautan lapar. Allah menaruh hawa nafsu di lautan lapar. Ditaruh di lautan lapar sekian lamanya sampai lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dibalikin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya lagi, "Ya nafs, man anta wa man ana?" Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Lalu nafs menjawab, "Ya Rabbi, anta Rabbi wa ana 'abdi." Ya Allah, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Baru pas ngaku habis lapar, baru dia mengaku. Nah, ini makanya kita kepengen punya hawa nafsu yang tunduk, yaitu caranya adalah dengan lapar, kata Nabi Muhammad SAW. Emang waktu bulan puasa kita nih memang bisa dengan cara rasain lapar. Cuman kadang-kadang banyak ketika kita pas buka puasa,
kita khilaf pengen makan apa aja yang kita suka, kayak balas dendam gitu. Termasuk saya nih suka begitu. Ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya Allah pemiliklah kesempurnaan. Semoga Allah memberikan kita semua dengan kesehatan yang sempurna agar kita menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan cara yang baik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.